Pemerintah pusat terus mengingatkan dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas anggaran dan belanja daerah agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pemanfaatan APBD bisa dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Bintan, setiap tahun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat suatu penganggaran yang akan dituangkan dalam dokumen anggaran pendapatan belanja daerah APBD yang berisi tentang rencana pendapatan, belanja, pembiayaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dalam 1 tahun. Sebelum proses penganggaran dilakukan, tahapan yang harus dilalui adalah proses perencanaan. Tujuannya adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Dalam proses perencanaan inilah, pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Apalagi pasca dampak pandemi COVID-19 yang melanda, semua anggaran daerah difokuskan untuk pemulihan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya ditemukan adanya pemborosan anggaran pada alokasi kegiatan yang tidak menyasar pada masyarakat, seperti meningkatnya anggaran makan dan minum pada beberapa kegiatan daerah pada tahun 2023. Untuk mengetahuinya, tim Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Makan dan minum adalah kebutuhan setiap manusia yang ada di bumi. Namun, apakah anggaran makan minum yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dirasakan 175.873 jiwa penduduk Kabupaten Bintan, atau hanya dirasakan sebagian kalangan saja? Saat ini, hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau tengah mengalami defisit. Berbagai kegiatan harus dirasionalisasikan. Dari informasi yang diterima tim Yunus Reportase, alokasi anggaran untuk makan minum di pemerintah Kabupaten Bintan terbilang cukup besar. Di antaranya mulai dari belanja makanan dan minuman rapat tahun 2022 sebesar Rp6.381.982.478. Tahun 2023 angkanya naik Rp6.691.197.940. Makanan dan minuman aktivitas lapangan, makanan dan minuman jamuan tamu pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp1.834.928.535. Dan pada tahun 2023 anggarannya naik menjadi Rp2.217.492.885. Kemudian belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp1.184.672.906. Pada tahun 2023 anggarannya naik menjadi Rp1.289.630.069. Kami pun menemui Kabak Umum Pemerintah Kabupaten Bintan, Sugeng Jumadi, untuk menanyakan anggaran makan minum di pimpinan kepala daerah dan sekretariat daerah Kabupaten Bintan. Dirinya mengakui alokasi anggaran makanan dan minuman pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022. Khusus untuk Bupati, di tahun 2022, belanja makan minum aktivitas lapangan itu sebesar 497.200.000 sekian. Realisasi sekitar 495, ada silva sekitar 1 juta sekian. Di 2023, makan minum lapangan Pak Bupati naik menjadi 726
Rp11.702.400. Ini ada peningkatan karena sudah kembalinya normal pasca Covid kemarin, dan kunjungan ke lapangan, ke pulau-pulau ini sangat padat, terjadi peningkatan. Kalau untuk kebutuhan makan minum di sekretariat Sekda itu yang poinnya ada dua. Yang pertama makan dan minum rapat. Pagu di 2022 itu sebesar Rp315.200.000. Di 2023 200.017.000. Di 2024 Rp122.700.000. Peruntukannya makan minum rapat ini adalah rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. Bahkan seyoganya apabila diperlukan atau untuk membackup dari OPD-OPD yang mohon bantuannya ke Sekda, biasanya kita selalu melihat indikator kinerjanya dulu. Rapat yang dilaksanakan apakah memang betul-betul untuk membackup atau mendukung indikator kinerja pimpinan, baik bupati, baik wakil bupati, dan baik Sekda sendiri. Apabila jelas itu kita akan support, dan kita selalu siap membantu. Bahkan ada beberapa OPD yang sudah pernah kita laksanakan untuk membantu. Biasanya kita sharing dengan mereka yang snack biasa, Sekda yang VIP. Itulah berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan regulasi indikator kinerja yang ada di dalam kegiatan rapat tersebut. Kalau untuk makan minum jamuan tamu, Pagu di 2022 itu sebesar Rp830.468.000. Di 2023 sebesar Rp958.350.422. Di 2024 sebesar Rp894.773.904. Maka jamuan tamu ini adalah untuk mendukung kegiatan pimpinan, seperti misalnya ada tamu-tamu dari luar Kabupaten Bintan, kunjungan kerja dari provinsi, dari kabupaten kota lainnya, bahkan dari instansi vertikal. Dari instansi vertikal ini salah satunya misalnya seperti FKPD Kabupaten Bintan. Itulah fungsi dari beberapa kegiatan yang di Sekda selain yang makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu. Demikian, terima kasih. Selain belanja makan minum di kegiatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kabupaten Bintan, ada juga belanja makan minum di organisasi perangkat daerah. Penggunaannya biasa digunakan untuk penunjang kegiatan dinas. Belanja makanan dan minuman seyogyanya memang harus tepat. Tidak boleh ada pemborosan. Pasalnya, dari kegiatan tersebut hanya dirasakan oleh pihak terkait. Di saat ini, pemerintah daerah harusnya dapat memilih penggunaan anggaran yang tepat guna. Jangan ada lagi menyiapkan program yang kurang tepat sasaran, sehingga dapat merugikan masyarakat. Contohnya, di mana anggaran sudah dikeluarkan untuk membangun infrastruktur, namun setelah siap, tidak bisa difungsikan sesuai dengan niat pembangunannya. Misalnya, seperti pembangunan pasar sekilo di Teluk Sasah, Kecamatan Sri Kuala Lobam. Menurut tokoh masyarakat Tanjung Uban, Bintan, Muhammad Ida, dirinya menyayangkan pembangunan pasar sekilo tidak dilakukan kajian dengan matang, sehingga terbengkalai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pasar sekilo dibangun di atas tanah timbunan wilayah Teluk Sasah, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Kenapa harus dibangun yang berdekatan lagi? Kemudian jalan masuknya aja tidak bagus, tidak efektif.
ada apa gitu. Nah jelas dari daya beli itu harus menjadi survei pemerintah, ya, survei pemerintah, kemudian pengelolaan, ini semua tidak jelas. Yang disayangkan ini dengan anggaran pemerintah yang cukup besar. Lantas bicara sekarang karena permintaan masyarakat. Bapak Ibu boleh lihat jalan masuknya saja itu tidak benar, tidak memadai. Dan jaraknya lebih dekat ke pasar Tanjung Uban yang untuk setiap harinya saja boleh dikatakan 2-3 jam saja ramai. Selain pasar Sekilo, ada juga Stadion Megat Alang Perkasa di Desa Busung, Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Hingga kini baru sekali digunakan sejak dibangun. Bupati Bintan Robi Kurniawan ketika ditanya terkait proyek-proyek yang mangkrak di Kabupaten Bintan mengaku penanganannya harus detail perinciannya. Oh, dia Kak. Pak, tadi pertemuan kita di kantor camat Pak terkait proyek-proyek apa aja Pak yang mangkrak dan akan kita bangun ulang Pak, proyek-proyek yang belum nanti lah ya, itu harus detail kita. Oh, di perinciannya Pak ya? Ya, tapi kalau yang ada desa, yang desa minta, kita serahkan ke desa. Nanti bersama desa, nanti desa melakukan pembenahan untuk aset-aset tersebut. Oke? Pemerintah daerah memiliki fungsi menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Beberapa tugas dan fungsi pemerintah daerah yakni perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengawasan tata ruang, hingga ketentraman masyarakat. Pemirsa, kita semua mengharapkan agar kedepannya dengan biaya yang ada, pemerintah dapat menggunakan anggaran tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan tentunya pro dengan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini dan sampai jumpa di Yunus Reportase selanjutnya.